Dalam mengantisipasi melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah pada akhirnya menetapkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2020, di mana ketetapan peniadaan mudik tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota, kabupaten, provinsi, atau negara untuk tujuan mudik. Walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan mudik Lebaran selama 6 sampai 17 Mei, namun kegiatan pariwisata tetap diperbolehkan. Tidak dilarangnya kegiatan wisata selama larangan mudik bertujuan untuk menggerakkan perekonomian warga, sehingga perekonomian negara di tengah pandemi tidak akan tergantung secara drastis. Walaupun kegiatan wisata diperbolehkan, namun terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi jika hendak berwisata selama masa larangan mudik tersebut, sehingga hal tersebut diharapkan tidak akan mempengaruhi meluasnya penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini. Dampak dari ditutupnya objek wisata di Provinsi Banten saat Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran untuk mengurangi penyebaran rantai virus COVID-19. Alasannya agar mengurangi terjadinya kerumunan. Pemerintah menyebut kebijakan mengenai penutupan tempat wisata di masa libur Lebaran mengarah ke meminimalisir aktivitas berkumpul, tetapi sangat berdampak pada pelaku ekonomi wisata karena tempat wisata tersebut menjadi sepi, tidak ada pengunjung, barang atau dagangan yang mereka jual tidak laku. Pelaku wisata tidak mendapatkan keuntungan atau pemasukan. Menurut pelaku wisata, larangan tersebut dan tutupnya objek wisata menjadi alasan utama sepinya wisatawan yang datang. Masalah yang muncul akibat dari kebijakan larangan mudik dan larangan berwisata di Banten. Pertama, klaster baru COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan mobilitas masyarakat ialah menutup akses ke tempat wisata. Akan tetapi, masyarakat tetap bersikeras dengan cara melewati jalan tikus, sehingga secara tidak langsung, masyarakat akan berbondong-bondong melewati jalan tersebut dan berkumpul di satu tempat yang sama. Kedua, kemacetan yang panjang. Semua jalan ditutup dan kurang cepatnya penyebaran informasi membuat masyarakat terjebak di tengah-tengah jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang. Ketiga, pelanggaran protokol kesehatan. Masyarakat menganggap kebijakan pemerintah mengenai tidak atau diperbolehkannya mudik itu tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat merasa kecewa dan akhirnya masyarakat bersikap acuh terhadap protokol kesehatan. Tanggapan sejumlah pihak masyarakat mengenai kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 kemarin, yaitu mereka lebih cenderung kontra terhadap kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut dinilai tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti kebijakan kembali membuka pariwisata di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat bingung saat menjalankan peraturan tersebut. Bahkan pemerintah daerah pun merasa kebingungan dengan kebijakan tersebut. Seperti halnya disampaikan oleh Gubernur Provinsi Banten bahwa ada kebingungan dalam penerapan kebijakannya, bagaimana Pemda Banten akan melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang berasal dari luar kota, apakah ia benar akan berlibur ataukah ingin mudik. Selain itu dikutip juga dari perkataan Dr. Tirta melalui caption video yang diunggahnya melalui akun Instagramnya pada Selasa tanggal 6 bulan 4 bahwa melarang mudik jadinya terkesan tidak kompak dan kebijakan yang bertabrakan. Ia menyarankan kebijakan larangan mudik harus direvisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat meminta untuk pemerintah merevisi kembali kebijakan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, pemerintah harus membentuk tim riset bersama dengan para ahli akademisi, teknokrat, aparat, dan lain sebagainya supaya bisa memberikan masukan kepada Gubernur Pemprov berdasarkan hasil riset. Yang kedua, pemerintah harus bisa menjaga komunikasi dengan para pemilik tempat wisata, para pedagang di sekitar tempat wisata, dan lain-lainnya dengan mengajak diskusi bersama untuk menemukan solusi yang tepat dan saling menguntungkan. Dan juga pemerintah bisa memberikan kompensasi sebagai ganti apabila tempat wisata ditutup, seperti memberikan perawatan tempat wisata secara gratis, promosi, dan lain-lain.